Oke, masih tentang perdagangan internasional. Materi yang berikutnya akan kita bahas yaitu kebijakan perdagangan internasional. Nah, apa itu kebijakan perdagangan internasional? Jadi, kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah atau negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi kompetisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Nah, ketika suatu negara melakukan perdagangan internasional, tentunya harus itu dilakukan dengan penuh perhitungan. Kenapa? Karena mengingat perdagangan internasional itu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian negara tersebut. Jadi, untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mengatur pelaksanaan perdagangan internasional. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut itu meliputi cara atau strategi tertentu yang sifatnya protektif atau melindungi untuk menyelamatkan dan melindungi perekonomian dalam negeri. Oke, berbicara tentang perdagangan internasional, tentu saja tidak lepas dari yang namanya kegiatan impor dan ekspor. Nah, di sini ada beberapa kebijakan impor. Yang pertama adalah tarif dan bea masuk, kemudian ada kuota impor, ada subsidi, dan yang terakhir ada larangan impor. Kemudian untuk kebijakan ekspor sendiri, yang pertama ada premi, diskriminasi harga, larangan ekspor, dan yang terakhir ada dumping. Oke, seperti yang kita tahu, perekonomian suatu negara itu akan lebih bagus ketika kegiatan ekspor lebih besar dibanding dengan impor. Makanya di sini ada beberapa kebijakan agar menahan tingkat impor di negara tersebut. Yang pertama ada tarif dan bea masuk. Jadi, tarif adalah suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Nah, sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara itu dikenakan bea masuk. Jadi di sini pajak yang dikenakan terhadap barang-barang impor. Jadi dengan pengenaan bea masuk yang lumayan besar atas barang dari luar negeri, dia itu mempunyai maksud agar suatu negara bisa memproteksi industri dalam negeri. Jadi pendapatan negara tersebut akan meningkat. Kemudian di sini dampak dari tarif dan bea masuk sendiri akan mempertinggi harga barang impor, sehingga jumlah barang impor yang dibeli konsumen akan menurun. Jadi untuk tarif dan bea masuk sendiri dimaksudkan agar harga barang impor itu lebih mahal daripada barang yang ada di dalam negeri. Nah, tarif dan bea masuk sendiri mungkin dari beberapa kalian ada yang sudah mengalaminya. Misalnya kalian beli produk dari platform-platform online, misalnya dari Amazon, Alibaba, atau website yang lainnya, pasti terkadang ada aja masalah yang barangnya ditahan di bea cukai karena kalian selain harus bayar ongkir dari luar negeri ke Indonesia, itu juga harus bayar pajak. Itu termasuk dalam tarif dan bea masuk. Kemudian kebijakan yang kedua adalah kuota impor. Jadi kuota itu dia kan batas atas jumlah barang tertentu yang bisa diimpor dalam periode tertentu. Biasanya periodenya itu 1 tahun. Jadi dibatasi nih, dikasih kuota setahun, misalnya hanya boleh impor kacang kedelai sekian ton. Nah, kalau misalnya udah mencapai batas maksimal, maka tidak boleh impor lagi. Terus bolehnya kapan kalau misalnya kurang? Itu di periode berikutnya. Nah, kenapa sih impor itu kita kasih batasan atau dikasih kuota? Karena tentu saja kan semua dari kebijakan-kebijakan impor itu untuk melindungi produksi dalam negeri. Oke, yang berikutnya adalah kebijakan subsidi. Jadi kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi bagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri.
Tujuannya untuk apa? Jadi diharapkan produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang-barang impor. Jadi tujuan dari adanya subsidi sendiri diharapkan bisa meningkatkan produksi dalam negeri. Jadi barang-barang buatan sendiri itu bisa dijual dengan harga relatif murah. Jadi bisa bersaing nih sama barang-barang impor. Dan juga bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, manfaat yang dapat diperoleh dari subsidi sendiri, jadi subsidi itu dia nggak merugikan konsumen karena jumlah konsumsi tidak berkurang dan harga di pasar dalam negeri masih tetap, bahkan bisa jadi turun karena dikasih subsidi sama pemerintah. Nah, pemberian subsidi ini dia biasanya bersifat transparan, jadi konsumen itu bisa menilai besarnya manfaat dan kerugian secara langsung. Kemudian lebih adil karena dibiayai dari pemerintah dengan menggunakan pajak pendapatan. Jadi kita bayar pajak, kemudian nanti di pemerintah uang pajak tersebut digunakan dengan maksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan pemberian subsidi. Misalnya ada salah satu produk gas yang 3 kilo itu kan dia bersubsidi dari pemerintah kan, karena diharapkan kita bisa UMKM kecil itu bisa melakukan produksi dengan lebih banyak. Jadi untuk harga gasnya itu lebih murah, jadi diharapkan bisa menghasilkan produk yang lebih banyak atau bisa lebih produktif. Yang terakhir adalah larangan impor. Nah, jadi walaupun di setiap negara itu pasti melakukan impor, ada beberapa kegiatan impor yang dilarang. Jadi di sini kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri. Kenapa? Tujuannya untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, misalnya untuk bidang impor di Indonesia sendiri pernah ada larangan untuk mengimpor gula, beras, tekstil karena larangan ini tentu saja bertujuan untuk melindungi produsen di dalam negeri. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang kebijakan impor, sekarang adalah kebijakan ekspor. Nah, di sini ada beberapa kebijakan ekspor yang diambil oleh suatu negara agar nilai ekspor di negara tersebut bisa meningkat atau ekspornya itu bisa lebih dari impor. Yang pertama adalah pemberian premi. Jadi premi itu dia kayak bonus yang dikasih pemerintah untuk badan usaha yang melakukan ekspor. Jadi di sini bentuknya bisa bantuan biaya produksi atau misalnya pembebasan pajak atau fasilitas yang lain. Nah, kenapa pemerintah itu memberikan kebijakan premi? Salah satunya tentu saja untuk memajukan ekspor yang ada di negara. Gimana caranya? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, misalnya pemerintah itu ngasih premi ke badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Misalnya di suatu periode badan usaha tersebut sudah mencapai target nih. Oh, target di periode tersebut sekian. Udah nyampe target, bahkan melebihi target. Jadi pemerintah bisa aja ngasih bantuan biaya produksi atau misalnya bebasin pajak atau fasilitas lain. Jadi diharapkan ekspor di Indonesia itu bisa memiliki daya saing di luar negeri. Oke, yang berikutnya adalah kebijakan diskriminasi harga. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Jadi di sini diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Jadi walaupun kita ekspor barang yang sama ke beberapa negara, di situ ada perbedaan harga jual. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, misalnya gini, kita ekspor misal kopi ke negara Eropa dan juga yang ada di Asia atau ASEAN. Untuk ke ekspor ke negara Eropa, bisa saja kita harganya itu lebih mahal. Kenapa? Bisa saja salah satunya itu karena pajaknya mahal atau misalnya
karena di Asia itu kan kebanyakan negaranya tropis, Asia yang berpanas. Jadi kan sama-sama menghasilkan kopi. Jadi harganya tidak semahal ketika kita ekspor ke Eropa. Nah, ternyata masyarakat di Eropa itu suka dengan cita rasa kopi yang dari Indonesia. Jadi permintaan akan kopi di negara Eropa sendiri, di beberapa negara Eropa itu meningkat. Ketika permintaannya naik, tentu saja harganya akan naik. Nah, itu contoh dari diskriminasi harga. Nah, kenapa dibuat kebijakan diskriminasi harga atau perbedaan harga? Jadi di sini dilakukan untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Oke, kebijakan ekspor yang ketiga adalah larangan ekspor. Loh, Bu. Padahal tadi kita bahas kalau suatu negara itu lebih bagus ketika ekspornya itu lebih besar dibandingkan impor. Nah, kenapa di sini ada kebijakan larangan ekspor? Jadi, larangan ekspor sendiri itu adalah kebijakan melarang ekspor untuk barang-barang tertentu dengan pertimbangan ekonomi, politik, atau sosial budaya. Nah, contohnya apa? Misalnya di negara kita sendiri itu ada larangan untuk mengekspor misalnya benda-benda bersejarah, itu tentu saja tidak boleh diperjualbelikan. Atau misalnya flora fauna yang sudah langka itu juga dilarang untuk diekspor. Nah, jadi jangan sampai kalian terlibat dalam perdagangan yang ilegal ya. Itu masuk ke kebijakan larangan ekspor. Oke, kebijakan ekspor yang terakhir yaitu dumping. Jadi, apakah dari kalian sudah ada yang pernah mendengar istilah dumping? Dumping ya, bukan dumpling. Oke, jadi dumping sendiri adalah kebijakan diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di dalam negeri. Jadi dia itu harganya pokoknya di bawah harga pasar atau di bawah harga rata-rata. Nah, kebijakan dumping sendiri, untuk kebijakan dumping sendiri bisa diterapkan dengan memperhatikan seperti misalnya pasar dalam negeri itu dia berada di dalam kendali pemerintah. Tapi for your information, jadi sebenarnya kebijakan dumping ini udah dilarang. Kenapa dilarang? Karena dia itu bisa mematikan persaingan penjual lain. Karena apa? Yang tadi sudah disebutkan, harganya itu di bawah harga pasar. Jadi ketika ada kebijakan dumping yang sebenarnya udah dilarang, maka ada yang namanya kebijakan anti dumping. Jadi anti dumping itu dibuat untuk mengatasi si dumping itu. Takutnya nanti ketika misalnya suatu negara itu mengekspor dengan harga yang di bawah harga pasar, negara lain tentunya dia bakalan kalah saing kan. Jadi ada yang namanya kebijakan anti dumping untuk menghukum perusahaan negara asing yang terlibat dalam praktik dumping. Nah, hal ini bertujuan untuk melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri dari persaingan usaha yang tidak adil. Oke, berikutnya adalah tujuan dari adanya kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah melindungi produksi dalam negeri. Jadi, untuk negara-negara dengan tingkat pembangunan yang ekonominya itu masih rendah dan masih belum kuat, jadi mereka itu biasanya cenderung menerapkan proteksi atau perlindungan terhadap produk-produk dalam negeri yang serupa dari luar negeri atau impor. Nah, jadi dengan cara tersebut diharapkan produksi dalam negeri itu bisa berkembang dan bisa memperkuat diri tanpa adanya ancaman tergusur dari pasar dalam negeri oleh produk serupa yang dari impor. Yang berikutnya adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran.